Ya kawan-kawan, selamat petang. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Dan pada kali ini kita akan ataupun Knowledge Beach ingin membawa anda virtual tour ke satu sarang burung burung Walid Farm yang terletak di Kolopis, yang dimiliki oleh Datu Dr. Laurentius Nayan Ambu. Beliau merupakan seorang yang pakar dalam hal-ehwal sarang burung Walid ini ya. Dan dari sebelum kita melihat lagi lanjut tersasul-sasul pula, jom kita lihat potensi industri ini. Dan apa yang kita lihat tertera di sana adalah harga sarang burung ini boleh mencecah 4.000 hingga 6.000 terpulang ataupun bergantung kepada kalau yang belum bersih dan yang sudah dibersihkan. Dan industri ini menjana 1,5 bilion setahun pada Malaysia, dan pasaran utama adalah China. Malaysia merupakan negara ketiga pengeluar selepas Indonesia dan Thailand, dan purata pengeluaran adalah 12 tan sarang burung dihasilkan sebulan. 12 tan. Dan kalau kita lihat di sini dasar agro makanan negara, memang industri burung Walid ini telah dikenal pasti untuk salah satu industri yang perlu dibangunkan ya. Dan kalau kita tengok apakah khasiat sarang burung Walid ini, memang bila ada kajian-kajian yang telah dilakukan supported by scientific research, memang itulah yang membuatkan dia added value kepada nilai ataupun benefit sarang burung ini. Dan kalau kita tengok di sini 129 pelaporan kajian telah dibuat sepanjang tahun 2010 hingga 2020. Memang awesome sangat awesome, dan memang Knowledge Beach pernah merasai keenakan dan khasiat sarang burung Walid ini. Dan kita pergi sambung lagi, di mana burung Walid ini merupakan peranannya sebagai antioksida, antivirus influenza, faktor pertumbuhan epidemis dan penggalak pembagian sel. Memang rich with nutrition, dan juga sebab itu Knowledge Beach rasa kebanyakan orang-orang Cina sangat suka akan sarang burung Walid yang kaya dengan nutrisi ini. Dan kalau kita lihat lagi di sini, ia mempunyai kandungan asid salic yang paling tinggi, yang mana asid yang istimewa ini memainkan peranan yang penting dalam proses fisiologi dan patologi tubuh manusia. Apalagi kandungan asid salic dalam otak ini memainkan peranan penting dalam penghantaran impuls saraf dalam otak. So, apa yang kita lihat di sini, penulisan itu tadi telah dibuat oleh Dr. Eddie Tan, pencara kanan Alliance of Research and Innovation Food, University Teknologi Marah, Cawangan Negeri 9. Dan Knowledge Beach percaya mereka telah berkolaborasi dengan Jabatan Kesihatan Negeri 9, yaitu Tina Kumari Santra Kumaru, penolong pengarah bahagian keselamatan dan kualiti makanan. So, jangan ragu-ragu, sarang burung ini sangat selamat, dan lagipun dia sangatlah organik. Jadi ini adalah sarang burung atau rumah sarang burung yang belum dihuni, di mana pada masa ini kami ada masuk awal sedikit untuk melihat sebelum dan selepas. Ini adalah sebelum burung-burung itu balik mencari makan, dan juga sebelum mereka pulang. Pada masa ini dalam 6.30, dan kita tunggu dalam 6.50 ataupun dekat-dekat pukul 7, dan sarang burung ini ataupun burung-burung ini akan mula masuk ke rumah banglo mereka ini ya. Dan ini adalah first hand. Siapa yang belum pernah melihat, you have the privilege to witness the awesomeness of this sarang ataupun burung Walid Farm yang dimiliki oleh Datuk Dr. Laurentius. Dan kalau kita lihat sarang burung yang putih saja tanpa warna, itu merupakan grade yang tertinggi. Dan kalau dia sudah dibersihkan, sarang burung dibersihkan, harga boleh mencecah ribuan ringgit ya. Dan kalau kita nampak ada juga sarang burung yang ada hitam-hitam, dan itu merupakan mungkin quality yang rendah sedikit, tetapi still can produce lots of income kepada penternak burung Walid ini. Dan ini adalah dia punya sound lah, dan frekuensi itu kena ngam-ngam untuk menarik burung lah. Dan ini merupakan banglo-banglo burung Walid. Thank you to Datuk Dr. Laurentius kerana menyediakan banglo seperti ini, menjaga kebajikan burung-burung ini. Awesome doktor, bravo. Dan ini adalah kawasan farm itu, dan kita masih melihat burung-burung masih berlegar di tempat ini ya. Dan mari kita perkenalkan Datuk Dr. Laurentius Nayan Ambu. Ini dia Gondahing Datuk Dr. Laurentius ya, pioneer, pakar, pemilik, dan juga trainer. Dia juga ada menyediakan latihan-latihan how to start best practices
untuk industri burung walet ini. Jadi hubungilah beliau. Dan ini dia, kita masih menunggu waktu yang sesuai bagi mereka. Dan pada masa melawat ini, Nalutch Smith telah diberitahu oleh Datuk Doktor bahwa pada hari itu adalah hari siang dia agak panjang. Jadi ada lambat sedikit burung-burung ini datang dan balik. Dan apabila mereka balik, ada satu macam lubang kalau kamu nampak di sana, dia macam pintu gua. Di situlah pintu masuk ke rumah banglo gunung pula burung walet ini. Kalau kita nampak ribuan ataupun puluh ribu sudah start masuk ke rumah mereka. Dan apa yang menakjubkan di sini adalah burung-burung ini tidak akan pindah-pindah rumah mana-mana di sini. Dia tidak akan pergi rumah di sebelah ini. Mana dia reside dari mula, di sanalah dia akan terus balik di rumah dia. Di rumah yang dia memang dari kecil mungkin dilahirkan di situ. Dia tidak akan pindah pergi rumah A, dia tidak akan pindah pergi rumah B. Dan itulah keistimewaan. Ya, jadi selepas ini kita akan terus bawa Anda tour sehingga ke akhir. Jangan lupa tonton video ini sehingga akhir, karena di akhirnya Anda akan melihat satu movie yang slow motion bagaimana burung ini terbang di dalam rumah tersebut. Jadi sekali lagi thank you to Datuk Dr. Lawrence karena memberikan peluang kepada Nalutch Smith untuk experience first hand the awesomeness of this burung walet punya farm. Ya, sangat Nalutch Smith sangat teruja. And bila melihat kumpulan burung-burung itu yang ada di rumah, satu keluarga besar tinggal di dalam satu rumah dengan satu purpose, yaitu membuat sarang. Dan bagaimanakah kalau kita kaitkan dengan satu keluarga besar di Sabah ini dengan satu purpose, menuntut hak-hak kita yang ada dalam Malaysia. Ya, begitu. Jadi semua yang kita lalui dalam dunia ini actually dia relate to another thing, another great thing yang kita perlu perhalusilah. Dan kita lihat di sini. Oh, ini dia. Selepas sudah maybe 20 to 30% yang sudah balik, belum 100% balik ini. Masih lagi ada yang keep on coming from outside. Dan inilah dia keadaan di rumah burung walet ini. Dan ribuan, puluh ribu, nasib orang tidak mematuk. Mula-mula Nalutch Smith masuk di sini, takut-takut juga diserang oleh burung ini, tetapi mereka friendly. Dan mereka juga actually bermain-main dengan kamera. Mereka akan langgar-langgar kamera itu, ya. Tapi maybe mereka melihat bahwa ini is a new thing for them. Harap-harap tidak mengganggu, lampu ini tidak mengganggu, atau kamera ini tidak mengganggu ketentraman burung-burung ini, ya. Jadi kalau ada tapi jangan risau, kepakaran itu ada kepada Datuk Lawrence. Jadi disinilah burung-burung ini berterbangan dan terus mencari ataupun hinggap di sarang yang mereka telah buat. Dan yang keunikannya di sini adalah mereka akan balik ke rumah sendiri dan terus mencari sarang-sarang yang mereka telah buat. Dan mereka tidak akan macam tersalak sarang. So di ruang macam ada antena ataupun ada GPS lah, kan. Dan kalau kita melihat ataupun membaca buku, kaki burung ini merupakan sangat pendek, ya, pendek sekali. Sebab itu mungkin memudahkan mereka melekat di dinding itu, cengkaman yang kuat. Dan ini adalah dia di kalau tidak silap ini masih di tingkat atas sudah nih, ya, di tingkat 1. Dan di sini lagi banyak. Dan lihatlah burung-burung walet ini yang mempunyai rumah 5 star. Ini adalah kepulangan burung-burung daripada mencari makan. Memang ribuan, puluh ribu lah harus ada di sini. Tidak juga mematuk lah. Tapi mereka telah pulang selepas hari sentuk mencari makan. Oh, awesome. Berada di sini macam kita berada di negara burung. Alright. Ya, itu dia kawan-kawan, negara burung. Ya, memang bila kita masuk di tempat ini, kita akan merasa kita berada di satu negara burung, karena kita dikelilingi oleh ribuan burung-burung walet ini. Ya, jadi kalau kita lihat secara first hand, inilah dia burung yang sudah terbang 8-10 jam di luar, datang semula ke rumah. Dan apa yang mereka buat adalah mereka Melayu pasar. Mereka palitkan air liur itu
di sarang itu untuk slowly build up the sarang burung. Dan the quality of the sarang burung itu menurut Gundohing Dr. Laurentius adalah berdasarkan warna sarang burung itu. Kalau dia makin jernih, makin putih, itulah quality yang terbaik, ya. Jadi lihatlah, masing-masing bekerja one common purpose to develop ataupun menghasilkan sarang-sarang burung. Mungkin kalau dorang boleh berkomunikasi di antara mereka, mungkin dorang pun mungkin dia bilang lah kan, mungkin mari kita lihat siapa yang membuat sarang yang terbaik. Gitulah. Itu pun itu andaian sih, tapi mungkin ada kemungkinan kalau kita faham bahasa burung kan. Jadi kalau kita lihat di sini memang banyak sarang burung ini dan merupakan satu industri yang sangat bagus lah. Tetapi untuk membuat sarang burung pada masa ini, saya telah difahamkan oleh Dr. Dr. Laurentius bahwa mungkin kosnya agak tinggi kerana melambungnya harga semen, harga besi dan sebagainya ataupun raw material untuk membuat sarang burung ini semakin tinggi. Jadi mungkin, tapi bagi anda yang berkemampuan, bagi anda yang telah membuat due diligence untuk invest benda ini, mungkin tidak menjadi satu yang mustahil bagi anda, karena permintaan sarang burung ini di negara China sangat tinggi. Dan mungkin, correct me if I'm wrong, permintaan untuk sarang burung ini contohnya di provinsi Shanghai ataupun Shenzhen ataupun Wuhan akan dapat satu Malaysia pun mungkin cuma dapat supply satu provinsi di China. Jadi sangat lukratif, sangat awesome, dan potensi dia sangat besar. Dan seperti apa yang kita lihat ataupun kita mention tadi adalah ia terletak ataupun dimaktubkan dalam agro makanan Malaysia, ya. Dan kita sambung lagi, jom kita virtual tour. Ini adalah sarang-sarang burung sangat padat. Wow, not really sure sebab di bawah ini ada lagi satu sarang burung yang lagi besar dari ini, dan mungkin satu kali harvest sangat lumayan. Tidak dapat dipastikan berapa kilo satu kali harvest, tapi mungkin lebih daripada 10 ataupun maybe 20 kilo pun ada. Dan ini adalah kawasan yang sewaktu dengannya lah, ini di tingkat 1. Dan ada lagi satu bilik yang kecil yang gelap yang dinamakan VIP, bilik VIP kepada burung-burung ini. Dan mereka sebenarnya sangat suka dengan keadaan yang gelap seperti ini. Dan kalau kita lihat sebentar lagi, bilik kecil yang VIP ini sangat padat. Density burung yang ada di sini ataupun sarang burung lagi padat daripada yang di tingkat 1. Kalau kita nampak kepadatan burung yang ada di VIP room ini yang sangat gelap ini, memang lagi banyak daripada yang di tingkat 1 dan di luar. Dia merupakan bilik yang tidak juga berapa besar, tetapi enough to actually generate this kind of sarang-sarang burung oleh burung-burung walit. Dan sekali lagi thank you to Dr. Laurentius kerana memberikan peluang first hand kepada knowledge Mitch. Muncikau nakapia Dr. ya. Dan bagi potensi pelancongan pula memang sangat berpotensi, kerana kalau kita ada buat guided tour, start mungkin pukul 7, masuk di sini tengok burung. Selepas dia masuk, kita akan buat guided tour di dalam ini, dan ada penerangan yang diberikan oleh experience guide tentang habitat ataupun bagaimanakah tempat ini bermula, macam mana kita mengenal pasti sarang burung yang bagus atau tidak, yang kualiti tinggi atau tidak, apakah habitat-habitat yang tertentu pada burung ini. Dan bagi anda yang ingin menceburkan diri dalam industri ini, perlu ada satu penerangan, ada satu training. Dan Datuk Doktor merupakan seorang yang pakar, seorang yang qualified untuk memberikan anda training. Hubungilah beliau ataupun Datuk Doktor untuk mendapatkan maklumat bilakah ceramah-ceramah yang akan beliau lakukan untuk anda. Get the skill, embrace that knowledge, and implement. Inilah dia yang Nali Sumir katakan tadi di tingkat 1, di mana slow motion burung-burung ini terbang sangat bagus. One happy family to produce, to do one common purpose, one common vision. Ya, ini dia. Bayangkan kalau semua burung-burung ini diibaratkan rakyat Sabah yang bersatu untuk berjuang untuk keharmonian rakyat jelata. So dia memang resemble our daily life, usually resemble apa yang ada di luar sana. So
Lihatlah burung ini. Memang awesome apabila Knowledge Mitch ambil video ini dan melihat mereka terbang slow motion. Memang satu perasaan yang sangat-sangat awesome, sangat amazing bagi Knowledge Mitch. Ya, jadi dari segi agro pelancongan, education, tourism, dari segi pendapatan, income daripada industri ini sangatlah bagus, dan kalau kita integrate dia lagi powerful lah. Ya, jadi thank you once again, Dato' Doktor. You are awesome, amazing mentor, dan perkongsian yang beliau lontarkan kepada Knowledge Mitch sangatlah menjadikan panduan kepada Knowledge Mitch untuk lagi berjaya dalam apa kerja yang Knowledge Mitch lakukan. Jadi bagi anda, jika anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan hit the bell button supaya anda tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, daripada slow motion, ini yang normal. Beginilah keadaan dia kalau mereka terbang bebas di rumah ini membuat sarang. Oleh itu, God bless. Thank you to Dr. Laurentius. Thank you to all of you. You are awesome. You have greatness in you. God bless. Stay beautiful. Stay amazing. Knowledge Mitch.